Timnas Indonesia U17 saudara akan menjalani pertandingan penting melawan Maroko dalam laga lanjutan grup A Piala Dunia U17 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya malam ini. Bertanding sebagai tuan rumah, Indonesia akan berjuang mati-matian melawan Maroko untuk merebut tiket ke babak 16 besar. Tim Garuda Muda saudara ini mengandalkan pemain depan Arkan Kaka untuk bisa menembus gawang Maroko. Sementara sektor pertahanan menjadi tanggung jawab Kapten Timnas Iqbal Gwijangge. Nah kemudian di bawah misar gawang ada sosok Ikram Al-Ghifari. Sementara Maroko ini diperkuat dengan pemain depan Ayman Enair. Sedangkan untuk di barisan belakang mengandalkan Adel Hamid Ait Boltlat serta penjaga gawang Taha Ben Hozil. FIFA saudara mencatat data statistik Garuda Muda di Piala Dunia U17. Pencetak gol terbanyak dipegang Arkan Kaka dengan 2 gol masing-masing ke gawang Ekuador dan Panama. Sementara untuk Welber Jardim tercatat memiliki 90 operan dan 1 operannya inilah yang menjadi gol ke gawang Panama. Sementara untuk kiper Al-Ghifari melakukan 38 penyelamatan. Tim Garuda Muda sudah mengoleksi 2 poin dari 2 hasil imbang. Lalu pertanyaannya bagaimana peluang Indonesia untuk lolos ke babak 16 besar? Kami akan membahasnya setelah informasi berikut ini. Laga penutup grup A malam ini akan menjadi laga penting untuk Indonesia dan Maroko. Keduanya masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengaku sudah mengevaluasi sekaligus mencari tahu kelemahan Timnas Maroko. Bima meminta para pemain mewaspadai serangan balik yang cepat dari Maroko. Mereka mempunyai kelebihan masing-masing. Maroko mereka organisasinya bagus dan mereka pintar mainnya. Kemudian counter attack-nya juga sangat cepat. Bek Timnas Indonesia Sultan Zaki mengaku tidak terbebani dengan target menang dan lolos fase grup di pertandingan terakhir ini. Malah makin termotivasi meraih hasil terbaik. Kalau itu sih mungkin bukan terbebani tapi sebagai motivasi buat kita. Apalagi kita kan membawa nama negara, terus orang-orang masyarakat, orang tua kita berharap kita bisa lolos dan itu kita jadikan motivasi. Sementara pelatih Maroko, Said Chiba tidak mau menganggap remeh Garuda Muda. Namun dia optimistis anak asuhannya bisa meraih hasil positif. Normal preparation is a very important game for us. It means qualification for the next round. And we are conscious that it is not going to be easy, so we need to prepare well. We are focused, inshallah, for tomorrow to give the maximum to get our qualification, inshallah. Saat ini Ekuador masih ada di puncak klasemen grup A dengan 4 poin dari sekali menang dan sekali seri. Maroko ada di urutan kedua dengan 3 poin dari hasil sekali menang, sekali kalah. Sementara Indonesia meraih 2 poin dari 2 kali seri berada di urutan ketiga. Sedangkan Panama meraih 1 poin. Timnas Maroko U17 hanya butuh hasil seri untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. Sementara Timnas Indonesia U17 harus meraih kemenangan untuk melenggang ke babak 16 besar. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, kepastian Indonesia lolos ke babak 16 besar akan ditentukan saat berjumpa Maroko malam ini. Menang lawan Maroko adalah skenario paling ideal bagi Timnas Indonesia jika ingin lolos dari fase grup. Bagaimana sebenarnya peluang skuad Garuda Muda malam ini? Apa juga yang harus diwaspadai dari Timnas Maroko? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam Bung Joy. Selamat malam Audrey. Jadi ini Indonesia malam ini wajib menang ya, harus menang ya Bung Joy ya. Kalau misalnya nih seri, peluangnya gimana Bung Joy? Ya kalau seri harus tergantung pada pertandingan lain. Kalau Panama mengalahkan Ekuador, Panama yang masuk dan Indonesia yang tersingkir. Dan Maroko pun belum aman ya, dia harus menang. Seri saja dia bisa tergusur oleh Panama. Jadi bagi Maroko juga sangat penting, bagi Indonesia jauh lebih penting lagi karena hanya kemenangan yang bisa menjamin. Agak sulit memang menghadapi Maroko, tetapi
Saya tadinya melihat Maroko ini tim yang paling kuat karena tim seniornya kan posisi 13 dunia ya. Sementara Panama dan Ekuador itu posisi 40-an. Tetapi di kelompok junior selalu saya katakan bahwa Indonesia selalu bisa bersaing. Karena kalau junior itu paling yang 10 besar atau kalau Maroko lah bisa lah. Tapi ternyata Maroko juga kalah lawan Ekuador. Jadi ini tim tidak kuat-kuat amat gitu loh. Tapi memang sedikit kualitasnya di atas Indonesia. Tapi bagaimanapun juga kan Indonesia punya penonton yang jauh lebih bergemuruh, semangatnya juga luar biasa, dan tadi juga pemain-pemain mengatakan bahwa ini motivasi untuk bisa mengalahkan Maroko, dan saya rasa tidak ada hal yang mustahil meskipun berat, dan bermain di Bung Tomo saya kira ini keuntungan yang luar biasa ya bagi tim Indonesia. Tapi Bung Joy melihat dari 2 pertandingan Indonesia sebelumnya, ini kan seri ya, artinya tidak bisa diremehkan juga dong pemain timnas kita. Nah kalau ini peluangnya gimana Bung Joy melihat pertandingan melawan Maroko malam ini? Ya, ketika melawan Ekuador memang kedodoran ya, terutama di 60 menit ke atas ya, dan itu kelihatan betul stamina turun. Tapi ketika melawan Panama sebetulnya masih seimbang, dan di atas kertas seharusnya bisa menang ya. Sayang hasilnya hanya imbang. Malam hari ini bisa lebih naik ya. Cuma saja memang faktor stamina tetap akan menjadi PR bagi Bima Sakti dan timnya, karena memang ini Maroko adalah tim yang dipersiapkan sudah sangat matang, dan kondisi fisik saya lihat juga steady. Dia 2 kali penampilan saya lihat mereka tidak lemah sedikit pun gitu loh. Jadi ini yang harus diatasi oleh taktik permainan yang sudah disiapkan oleh Bima Sakti. Permainan apa yang sebenarnya harus diciptakan oleh timnas Indonesia malam hari? Karena kalau tadi mengutip pernyataan dari salah satu pemain timnas kan bilang ini sebenarnya bukan tekanan, tapi kemudian juga harus dirayakan, tidak perlu terlalu tertekan begitu. Sebenarnya harus bagaimana ini kesiapan dari timnas sendiri, terutama mungkin masalah kesiapan dari mental? Ya, kalau mereka nothing tulus, saya rasa jauh lebih bagus ya, dan tekanan-tekanan dari publik, tekanan dari media mereka bisa lepaskan, bermain enjoy saja, bahagia di lapangan, saya rasa justru bisa lebih keluar. Kalau takut kalah, mereka ada tekanan mental, justru itu yang membuat kaki-kaki mereka terasa kaku gitu loh. Nah, kalau mereka bisa bermain lepas, dan saya rasa sih kalau bermain harus menang, memang harus menyerang dari awal. 4-3-3 formasi yang selalu disiapkan oleh Bima rasanya cukup efektif ya belakang, terutama ketika kita melihat menghadapi Panama. Cuma memang dengan speed yang tinggi yang mungkin akan dikembangkan oleh Maroko, pertanyaan besar kembali lagi, apakah stamina mereka cukup gitu loh. Ini yang menjadi pertanyaan. Tapi kalau mereka bisa menciptakan gol cepat di babak pertama misalnya, dan tinggal bertahan atau tetap melakukan serangan-serangan balik, saya rasa kans untuk menang cukup besar bagi Indonesia. Jadi ibaratnya harga mati ya Bung Joy ya, ketika di menit-menit awal begitu ya, di babak pertama harus minimal 1 gol yang diciptakan ya, dan Maroko jangan sampai kebobolan begitu ya, maksudnya untuk dimasukkan gol juga begitu ya. Ya, yang penting mainnya lepas aja lah, karena kan ini saya rasa dari dulu saya selalu bilang tim muda ini jangan dikasih beban yang terlalu besar gitu loh. Lolos ke babak berikutnya itu bonus banget gitu loh. Tapi kalau mereka bermain apik saja, bagus, kalah pun misalnya kalah terhormat dengan bermain yang sangat cantik, saya rasa ada standing timnas senior nanti. Bung Joy, kalau tadi dibilang apa yang perlu diwaspadai dari timnas Indonesia melawan Maroko adalah tadi soal speednya ya, kecepatan. Nah mungkin dari timnas Maroko sendiri sebenarnya waspada juga nggak sih dengan tim kita? Kalau saya lihat Arkan Kakak kan memang selalu diwaspadai ya, dia selalu di double marking. Tapi Maroko memang punya penyerang-penyerang yang sangat cepat ya. Selain dari Enair juga ada Hamoni yang bermain di sektor kiri. Jadi gelandang kanan dan bek kanan Indonesia harus waspada betul pada Hamoni. Enair akan bermain, dia akan masuk dari sektor kiri, masuk ke tengah, jadi pivot bergantian gitu ya. Tapi memang permainan Maroko menurut saya jauh lebih atraktif ya, dan ini harus di counter oleh pasukan Bima Sakti. Saya rasa sih Bima sudah punya ramuan yang cukup ya untuk menghadapi Maroko, dan ada 2 pertandingan yang dia saksikan langsung pasti, dan dia sudah analisis. Saya yakin sih akan ada pertandingan yang seru ya malam ini antara Indonesia dan Maroko. Saya yakin hasilnya akan ya paling tidak harus bisa membanggakan Indonesia lah. Karena ini penentuan juga ya Bung ya, untuk menentukan nanti ya 16 besar ya. Oh iya, karena Indonesia kan sekarang posisi ke-4 ya, di posisi 3 terbaik. Jadi
kalau imbang masih cukup aman meskipun harus nunggu juga pertandingan antara Panama dan Ekuador. Tetapi tadi Uzbekistan juga menahan Spanyol. Jadi posisi di runner up terbaik memang sangat ketat. Jadinya memang Indonesia mau tidak mau harus menang. Sektor mana sih Bung yang harus dimaksimalkan untuk pemain kita ini malam ini? Saya rasa di sektor depan, di sektor tengah ya, belakang saya rasa Iqbal sudah sangat solid, Zaki juga bermain sangat solid, kiper juga sangat baik, dan Jidabin yang akan menjadi motor serangan harusnya sih bisa beradaptasi lebih bagus lagi ya, karena dia sebetulnya bermain sangat bagus ya, cuma memang kadang-kadang memang tidak bisa berkomunikasi dengan cukup baik di lini depan, terutama ketika masuk sepertiga akhir. Ini yang selalu peluang Indonesia agak banyak terbuang gitu loh. Nah, mudah-mudahan sih di pertandingan malam ini semuanya sudah clear, semua kerjasama terutama di tengah dan depan dan supply untuk Kakak harus lebih banyak, dan Indonesia punya peluang kalau Kakak dapat space, dapat peluang lebih banyak, Indonesia peluangnya untuk mencetak gol jauh lebih bagus. Satu lagi Bung Joy, pesan untuk ini nih, kemudian yang para penonton, kan ini menjadi satu semangat juga yang sebenarnya tidak terlalu kelihatan, tapi sebenarnya ini ngefek sekali kayaknya ya buat tim kita nanti ya. Udah pasti penonton kan pemain ke-12 ya. Dan saya rasa publik Surabaya, saya juga pernah bertugas di Surabaya, itu sangat militan gitu loh. Jadi saya yakin sih ini dukungan akan sangat menggebu, dan dengan dukungan itu mudah-mudahan tidak justru membuat pemain-pemain Indonesia tertekan. Bermain lepas saja Iqbal dan kawan-kawan, saya yakin sih mereka akan memberikan yang terbaik. Dan kalau mereka bermain lepas, saya rasa dari sisi skill, dari sisi teknis sepadan dengan Maroko. Cuma memang sekali lagi kalau mereka bisa mengatur ritmenya lebih baik, saya rasa mereka akan bisa bermain 90 menit penuh dengan tetap memberikan perlawanan gigih ya pada Maroko. Bermain lepas, speednya juga harus diperhatikan karena melawan Maroko, dan yang terpenting adalah langsung mencetak gol ya, amin ya, di menit-menit awal supaya menambah kepercayaan diri bagi timnas Indonesia malam ini. Terima kasih Bung Joy untuk ulasannya, kita tunggu sama-sama malam ini ya hasilnya seperti apa. Sama-sama, terima kasih. Tetaplah di Sapa Indonesia Malam, Saudara. 4 jam Ketua KPK Firly Bahuri diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Informasi selengkapnya hanya di Sapa Indonesia Malam.